Lihat, yang boleh membaptis hanya para pendeta. Nah ini dia. Ini yang Rudi Yohanes teriak-teriak, tapi kan dia cemen. Si Rudi Yohanes ini kan orang cemen, beda dengan saya. Saya memang sudah mengundurkan diri dari pendeta 2008. Tetapi 2014, 6 tahun kemudian, 2010 saya mengundurkan diri pendeta, 4 tahun kemudian 2014. Tuhan Yesus jamah saya. 2015 saya baptis orang laki pertama kali. Ya kan? Pendeta bukan pendeta kerja mana-mana, saya jalan sendiri. Yang membaptis adalah orang percaya yang lahir baru, yang memiliki Yesus dalam hidupnya, yang disuruh oleh Tuhan buat memberitakan Injil. Anda dan saya. Makanya ikut kelas evangelis, nanti saya ajari siapakah yang boleh membaptis. Kita semua, Anda dan saya, yang sudah dibaptis oleh air dan hidup oleh roh. Apa itu hidup oleh roh kudus? Kemarin sudah tak ajarin Yohanes 6 ayat 63. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Lihat ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh. Kan kita disuruh, ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat berapa? Suruh lahir baru. 5 ya. Yohanes 3 ayat 5. Ya. Aku berkata padamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, dibaptis kan? Dilahirkan dari air kan dibaptis. Dan dari roh, artinya baptisan roh kudus. Biri, bara, itu kan baptisan roh kudus. Oh bukan, Gundul Payang, itu bukan baptisan roh kudus, itu kesurupan. Itu orang schizofren itu. Ini bika para pasti aku mendengar suara Tuhan. Itu orang schizofren itu. Ya, serius ya. Itu orang schizofren. Roh itu bukan itu. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan itu. Orang yang lahir dari air dibaptis dan dari roh. Perkataanku adalah roh, ya. Perkataanku, apa yang dimaksud perkataanku adalah roh? Yohanes 6 ayat 63. Rema ku adalah Roh Kudus. Rohnya Tuhan kan Roh Kudus kan? Masa nggak kudus? Roh Kudus kan roh yang kudus, masa rohnya Yesus masa nggak kudus? Engkau harus lahir dari air dibaptis dan punya rema yang melimpah sampai tenggelam di dalam rema itu. Itulah lahir baru. Kalau kamu tinggal di dalam rema, kamu baca logos, kamu melakukannya dengan kasih, orang yang tinggal di dalam kasihku dan remaku, ya kan? Maka remanya kan tinggal dalam kita, melimpah dalam hidup kita rema itu. Maka kamu akan minta apa saja. Tapi Roma 1 ayat 17, ya, Roma 10 ayat 17, iman datang dari rema. Kalau kamu melimpah dengan Roh Kudus, hiduplah dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh rema itu memimpin hidupmu. Maka kamu akan punya buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Begitu urutannya. Rema itu yang melimpah dalam hidupmu itu. Ya, sehingga kamu mengalami kelahiran baru dan ada buah pertobatan, satu buah jiwa dan buah karakter. Itulah buah pertobatan, buah jiwa dan karakter. Ya, dan Anda boleh baptis sesama. Anda beritakan Injil lagi dan Anda baptis dia. Begitu maksudnya. Pendetanya pendetanya aja nggak berani baptis. Coba saya pernah bawa orang Islam ke pendetanya nggak berani baptis. Kenapa orang Islam ini sampai datang kepada saya waktu itu pertama kali ya? Karena nggak ada pendeta berani baptis ya di Padang. Itu yang kedua, baptisan yang kedua, sorry ya. Di Padang tidak ada satu orang pun, dia sudah 3 kali datang ke gereja yang berbeda, termasuk GBI. Dia minta dibaptis ke GPIB, GBI, dan satu lagi saya lupa di situ gereja apa gitu ya. Tapi nggak ada yang berani baptis dia. Akhirnya dia hubungi saya di Facebook. Saya bilang, kamu kesini saja. Datanglah dia, kami baptis dia.
Orangnya pernah kesaksian ya, YouTube kita dulu. Baptis kita. Anda tidak ada pendetanya aja nggak berani baptis. Dan apa? Pendeta aja nggak berani baptis kok. Tugasnya Anda dengan saya baptis. Makanya ikut kelas evangelis. Bayar. Bayar 500.000. Anda pergi makan bakso, sanggup bayar, kamu mau jalan hidup, kamu nggak mau bayar. Apa, Mario Teguh kamu bayar, bela-belain beli CD-nya, kamu ikut kelas evangelis, oh, jangan. Mentalnya itu jangan mental kere. Iya kan? Kan kamu dapat sertifikat juga, ya kan? Hmm, serem ya? Wih, radikal banget. Nah, yang kelima, apakah pernikahan harus diberkati di gedung gereja? Di gereja atau di gedung gereja oleh pendeta? Tidak, ya. Itu Anda di framing sama gereja, ya, sama negara, sorry ya, supaya Anda berpihak mau gereja apa masjid nih. Takut nanti orang masjid pada pergi ke gereja semua. Diberkati kudu di gereja. Oh kalau gitu boleh diberkati apalagi jangan. Kalau Anda mau menikah, lalu Anda bersyahadat, berarti Anda sedang menyangkal Yesus. Orang yang bersyahadat Islam, dia sedang menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak akan masuk kerajaan surga. Barang siapa malu mengakui aku, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalnya di hadapan Bapa. Kalau Anda menikah dan bersyahadat mengakui Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allahnya, maka Anda sedang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ekstrimnya kan begitu. Tetapi bukan berarti Anda kudu diberkati di gedung gereja oleh pendeta. Nah, pemerintah menghendaki seperti itu supaya yang Kristen kawinnya bolehnya sama Kristen. Makanya ya, hapuskan undang-undang pernikahan kudu sama agamanya kudu sama. Hapuskan itu. Orang jadi munafik. Pertanyaannya, kalau gitu kita boleh menikah beda agama. Beda agama lu ya, boleh. Boleh nikah beda agama. Loh, tapi kan Paulus bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kalau Anda pengen menikah beda agama, Anda punya pacar beda agama, dari situ saja saya sudah tahu Anda masih gelap hidupnya. Jadi gelap sama gelap ya boleh saja. Boleh. Nangkap nggak maksudnya? Anda punya pacar Islam, berarti Anda memang belum lahir baru. Kenapa belum lahir? Ya enggak. Anda katanya pengikut Yesus cari pacarnya Islam. Kamu saya injili Pak, gundulmu yang mau diinjili. Nafsu kamu itu bukan mau nginjili. Kebanyakan alasan kamu sama saya. Nafsu mau injili. Bukan mau nginjili, mau ngintili. Ya kan? Supaya kamu bisa follow me. Ya kan? Bukan I will follow up, tapi I will follow you. Kan begitu kan? Serem. Jangan bohong lah. Jangan, ya itu karena pendetanya biasa ngajari ilusi. Pendetanya aja berhalusinasi, berilusi kebanyakan alasan, apalagi jemaatnya. Wah, tos bener ya. Wah, serem kali ini firman Tuhannya. Tipuan-tipuan agama. Kalau Anda punya pacar, ya orang Islam, Anda pengikut Yesus punya pacar, itu Anda belum lahir baru. Udah saya jamin itu Anda belum lahir baru. Tak jamin itu. Anda nggak usah punya pacar Islam aja, Anda tidak akan masuk kerajaan. Yang di sini saja, yang ada 1,5K penontonnya nih ya, sama yang ada di Zoom, ini ada 100 lebih nih ya. Anda aja belum tentu lahir baru loh. Belum tentu masuk kerajaan surga loh. Anda yang ngaku-ngaku Kristen, yang KTP-nya Kristen. Belum tentu. Lahir baru itu lahir dari air dan roh. Pertama dibaptis, iya lahir dari airnya iya. Tapi apakah Anda sudah lahir dari roh? Belum tentu. Lahir dari roh, lahir dari rema. Karena Anda punya logos yang jadi rema yang hidup. Sehingga itu Anda tenggelam. Namanya lahir dari kan tenggelam dalam roh, Anda muncul gitu kan.
dari roh itu kan, keluar dari remanya itu kan, hasil dari remaan itu. Kalau Anda yang masih pelit berdiakonia, Anda yang masih belum bisa mengampuni suamimu atau istrimu atau orang lain, Anda berarti belum lahir dari roh. Kalau Anda yang tidak kepengen memberitakan Injil, masih ketakutan, kalau Anda yang tidak suka berdiakonia, kalau Anda yang masih tersinggungan, Anda belum lahir dari roh. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Makanya hawanya pengen ke Alexis terus kan. Dulu peyang. Itu ya orang sudah dibaptis pun di gereja, sak pendetanya saja, Gilbert saja belum tentu lahir baru, lo percaya nggak? Dari awalnya, dari Gilbert masih di RCTI, belum tentu dia lahir baru loh. Nyatanya hidup dia nggak berdiakonia kok, nggak untuk mengabdikan hidupnya, menjual harta miliknya dan membagikan kepada, ya kan? Bagaimana dengan Pak Paul? Oh, kalau saya kan sudah dari awal sudah tak contoh nih, saya jual harta saya bagikan untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan, ya kan? Sampai sekarang pun hidup kami semuanya, ya pertama kali semua rekening masuk Indonesia langsung saya bagikan semua, bukan pamer. Saya memberi contoh kepada Anda, oh, saya komitmen dengan diakonia, dan saya nggak mau hati saya terpaut pada harta. Ya, saya ngajari Anda, saya kasih contoh. Oh itu Pak dikasih uang sama pemerintah, ya dikasih uang sama pemerintah Belanda, saya nggak main-main ya. Mana ya? Ya, tanggal 27 Oktober ya. Saya dikasih uang sama pemerintah Belanda, saya nggak main-main ya. Saya tutup nomor rekening supaya jangan. Ini bukan uang saya minta-minta sama jemaat, enggak ya, saya benar dikasih. Saya nggak minta dari itu pun ya kita tetap berdiakonia. Mobilnya pun bukan atas nama saya belikan atas nama gereja. Atas nama Hagios, bukan atas nama saya pribadi. Ya kan, artinya kan itu kan memang saya yang pakai, tapi untuk pelayanan. Gitu loh. Kita beli mobil, karena buat pelayanan, karena saya selama ini tergantung orang. Repot sekali kalau tergantung orang, juga nggak enak juga kalau kita ini kan. Karena orang kan semua ada capeknya, ada apanya. Sedangkan saya kan maunya kan tiap minggu pelayanan. Tapi kan orang ada capeknya, ada apa gitu kan. Nah, ini adalah kita putuskan, udah kita yang ini kita berikan untuk gereja. Makanya mobil itu pakai nama gereja, pakai nama Hagios, bukan atas nama saya. Itu ya. Haleluya. Jadi apakah pernikahan itu diberkati gereja oleh pendeta? Enggak harus. Tapi kalau Anda ingin hidupnya benar, jangan menikah beda agama. Jangan yang beda iman. Imannya sama-sama sama Yesus, pasangan yang sepadan, sepenanggungan. Minta diteguhkan oleh orang tuamu mendoakan dan oleh jemaat. Ya, jemaat siapa? Apakah gedung gereja? Ya belum tentu, enggak harus. Di mana Anda diberkati di komunitas itu, penatuannya yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh tapi kan belum diurapi, oh sudah. Urapan itu bukan urapan yang seperti pendeta-pendeta GBI. Wah pakai tumpang tangan, pakai pengurapan minyak segala macam. Saya kasih tahu Anda ya, pengurapan minyak itu di dalam perjanjian baru 3 kali dilakukan untuk orang sakit. Yesus mengurapi minyak dengan orang sakit. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu untuk orang sakit. Yakobus berkata, berdoa diurapi minyak orang sakit. Pengurapan minyak itu untuk orang sakit di dalam perjanjian baru. Jadi kalau Anda mau jadi hamba Tuhan diurapi minyak, berarti Anda sedang sakit. Rasain loh. Makanya jangan latah. Itulah tipuan-tipuan gereja. Itu tipuan ya.
supaya suasana mencekam, supaya terasa, itu jangan, Anda nanti kebawa ilusi. Dan ini kita nggak cuma gereja, agama-agama juga begitu. Anda ingin lepas, supaya Anda bertemu dengan Tuhan yang sejati, bebaskan dari ini. Lakukan apa yang Tuhan katakan tadi. Ya, jadi penumpang tangan oleh penatua, bukan oleh pendeta. Nggak harus pendeta. Tapi kan masalah hukumnya kan kudu pendeta kalau di Indonesia. Nah, itu karena hukumnya kan karena PGI-nya nipu Anda. PGI sedang menipu Anda. Pendeta itu tadi, pendeta double talk. Semua ritual-ritual itu tipuan, ya. Nanti ada aturan lagi kemarin ya, GBI. Kalau yang sudah pernah berhubungan seks itu nggak boleh diberkati di atas panggung itu kan, gereja itu kan ada mimbarnya gitu kan. Gereja itu kan ada mimbarnya kan. Ini misalnya gini nih. Ini bentuknya gereja misalnya gini kan. Miring gitu ya. Sorry ya miring. Saya nggak beraca salah. Ini kan altarnya gitu kan. Ini panggungnya ini lah gitu ya. Tuh, ini kan ada. Wah, ini ada salib Yesus. Ada gambar Tuhan Yesus salib gede banget misalnya gitu kan. Ini pendetanya lagi khotbah. Wah, hebat tuh. Wah, ini kan jemaat di sini, ini kan kursi-kursinya kan. Gitu ya. Nah, kalau di GBI itu kalau Anda sudah berhubungan seks, Anda tidak boleh diberkati di sini. Ya, Anda harus turun di bawah. Ya, itu tipuan gereja itu. Terus taunya dari mana Anda sudah berhubungan seks apa belum? Masa mau dicoba dulu begitu sama pendetanya? Oh, karena ini kudus kundulmu peang. Enggak ada. Itu semua tipuan-tipuan. Itu peraturan dogma. Ya, itu malah jadi orangnya malu kan. Oh, kenapa pemberkatannya di bawah ya nggak di atas ya? Oh, ini pasti sudah berhubungan, saya sudah ambil dulu nih. Kan kurang ajar, pendetanya memperlakukan dia. Harassment kan itu kan. Jangan begitu, nggak boleh. Ya, kalau saya mah dulu di atas ini ya pemberkatannya ya. Tuh. Nggak tahu masih punya videonya nggak mah? Masih ada gambarnya mah? Yang, yang, mana nih? Masih punya foto pemberkatan pernikahan kita? Atau ya, kita mah di atas panggung sini ya, di gini ya dulu ya. Itu diberkati begitu. Kalau udah di bawah gimana? Kalau ada yang ngaku, Pak saya sudah berhubungan seks Pak. Terus kamu nggak beli panggung ya di bawah ya. Wah langsung jemaat kan langsung, wah MBA nih. Makin botak aja bukan. Maksudnya merit by accident, bukan makin botak aja bukan ya. Ya kan nggak enak kan. Itu peraturan-peraturan yang konyol-konyol begitu tuh jangan. Ya sekarang orang yang hamil di luar nikah boleh diberkati tadi, nah HKBP. Nah itu juga nggak boleh diberkati lah. Lah kasihan lo yang berkati setan terus begitu. Kalau dia mau menikah, dia cinta loh, memang benar-benar cinta ya, karena nggak punya waktu itu belum ada duit buat apa, mungkin dia hamil dulu kebobolan apa, terus nggak boleh diberkati. Terus ini berkati ulama gitu, KUA. Goblok juga pendetanya kan. Nah itu tipuan-tipuan agama. Jangan ya, jangan dirawat dong. Dan orang yang hamil di luar nikah tidak harus menikah loh. Gereja kemudian udah harus dinikahkan biar jangan mempermalukan nama Tuhan. Jangan, salah. Kamu sudah ngeracunin dia, berantakan. Ya, kalau dia hamil di luar nikah, tidak harus menikah. Jangan-jangan dia cuma mau coba-coba doang. Ditanya yang benar, dikonselingin dulu. Kamu memang sungguh-sungguh hidup. Kamu bayangin nggak 50 tahun hidup sama dia nanti? Kebayang nggak? Ya tapi aku sungguh cinta Pak. Ya udah dididik, sekolahnya diselesaikan. Jangan dinikahin. Sekolahnya diselesaikan, anaknya diadopsi sama bapaknya, sama orang tuanya.
Anaknya sekolah biar selesai dulu supaya mereka siap masuk rumah tangga. Lalu mereka menikah beneran, kemudian anak ini dirawat sama dia. Begitu yang benar. Ya bukan buru-buru dikawinin biar jangan bikin malu. Pendetanya edan kok. Bikin malu nama Tuhan. Bukan. Emang kamu masih punya kemaluan Pak Pendetanya ini. Kamu hidupnya masih minta-minta kok. Gitu ya. Jadi ekstrim ya. Jadi pernikahan itu ya diberkati oleh penatua. Siapapun penatua itu tidak harus pendeta. Cuman di Indonesia diwajibkan oleh pendeta. Itulah salahnya di situ. Dari mana peraturan itu? Ya kan dari PGI yang mengusulkan ke catatan ke apa namanya departemen apa itu kependudukan ya, Kemendagri itu ya kan. Kan salahnya dari situ Departemen Agama sama Mendagri kan itu kan Duscakpil itu kan. Salahnya kan di situ. Jadi enggak ya. Tetapi kalau Anda sampai menikah beda agama, Anda sendiri belum lahir baru. Nah, itu mah udah pasti masuk neraka. Jadi ya nggak apa-apa yang benar adalah bebaskan pernikahan beda agama supaya orang bisa memilih Tuhan, bisa percaya imannya itu dengan benar, nggak dengan retorika. Oke, sudah 1,5 jam ya. Luar biasa, ini agak panjang ya, karena kita memang ini penting ya, ini topik yang sangat penting. Nah, kiranya rema yang dari Tuhan Yesus itu membuat Anda, wah ini hari ini luar biasa ya. Luar biasa. Oke, kita ini ya, stop dulu ya. Kita akan mulai lagi ya. Ini ada Pak Ardo.